Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bersama-sama di acara ibadah kita saat kita mempelajari firman Tuhan. Kita dapat melihat apa yang Alkitab nyatakan tentang iman itu, dan apakah contoh-contoh Alkitab tentang orang yang beriman itu ya. Apakah mereka itu manusia-manusia super yang berbeda dengan kita? Inilah satu pertanyaan yang coba kita akan jawab dengan pertolongan Tuhan saat kita mempelajari firman-Nya pada saat ini. Tapi baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha besar, yang ingin agar kami memiliki satu hubungan dengan Engkau, yang dapat membawa kami dalam satu kehidupan yang bukan berpusat kepada keduniawian atau dunia, tetapi berpusat kepada surgawi. Terima kasih Tuhan, dan kiranya kami dapat memahami pelajaran ini dan dapat menghidupkan dalam kehidupan kami dengan pertolongan Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Kita sudah melihat bahwa sepanjang minggu ini kita memiliki judul pembahasan yang sudah kita mulaikan ya, dengan judul bagaimana apa artinya itu memiliki iman ya. Dan ayat temanya itu dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh iman dalam Alkitab ya. Apa yang menjadi pemahaman mereka tentang Allah, dan kenapa mereka memiliki iman kepada Allah, kepada Tuhan ya. Baik, mari kita lihat. Kembali kita mengulangi ayat tema kita. Iman adalah dasar ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sudah pelajari waktu lalu, kata dasar itu berarti apa ya? Berarti fondasi ya, apa di mana segala sesuatu itu apa? Berada di atas, dapat atau direkatkan dengan dasar tersebut, dengan fondasi tersebut. Kita sudah pelajari nih kemarin ya. Dan pada saat ini, mari kita lihat, itu bukan hanya dasar. Iman adalah dasar segala yang kita harapkan, tetapi juga iman adalah bukti. Itu poin kedua yang kita akan lihat pada saat ini. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Apa yang dimaksudkan dengan bukti yang tidak kita lihat ini? Nah, kata bukti ini dari kata elenkos. Itu artinya bukti, keyakinan, atau suatu apa? Satu pembuktian. Ya. Nah, ini bukan pembuktian seperti kita berada di ruang sidang. Kita harus membuktikan apakah kita ada kesalahan atau dapat menyanggah tuduhan dan lain sebagainya yang terjadi, seperti bukti-bukti harus disampaikan di ruang sidang. Tetapi kalau kita lihat, kata elenkos ini menunjukkan pada bukti kepastian. Karena apa? Karena kita bukan memiliki bukti-bukti yang tidak dapat diganggu-gugat, tetapi karena kita mengenal karakter pemberi janji tersebut ya. Kita memiliki kepastian yang lahir dari kita mengenal siapa yang memberikan janji tersebut ya. Dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan memberikan janji, dan itu adalah bukti kalau kita mengenal Tuhan kita, maka itulah yang dapat menjadi kekuatan yang pasti dalam kehidupan kita. Jadi iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Kita mempercayai firman bukan karena adanya kontrak yang tertulis ya, melainkan karena kita mengenal pemberi firman itu, siapa Allah itu. Bukti yang kita miliki itu bersifat relational atau relasi ya, hubungan, bukan bukti dari luar, karena ada bukti-bukti yang kita akan bawakan. Jadi, apalagi kita lihat ini, iman dengan kita lihat adalah bukti dari segala sesuatu kita dilihat. Artinya apa? Bahwa iman itulah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Itu cara kita yang mengenal siapa Allah tersebut ya, dan bagaimana kita merespons Tuhan yang tidak terlihat tersebut. Yang tidak terlihat tersebut. Kita dapat melihat bukti. Kita dapat melihat bukti keberadaan Tuhan di sekeliling kita. Melihat betapa keindahan daripada alam. Ya, melihat bagaimana kita, tubuh manusia itu telah diciptakan dengan begitu apa? Komplitnya, sempurnanya, dengan lain ya. Walaupun ada dosa, tapi kita melihat ada jejak kaki pencipta yang menciptakan di sekeliling kita. Namun kita tidak apa? Kita tidak bisa melihat pencipta tersebut atau Tuhan kita tersebut. Jadi kita lihat sekarang ada dua poin di sini. Iman adalah dasar, artinya adalah iman adalah fondasi yang mengikat tiang-tiang rohani lainnya, seperti firman Allah dan doa. Jadi, firman Allah dan doa itulah ya, kita dapat memiliki
kerinduan untuk berdoa, memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Karena ada apa? Karena ada iman. Kita percaya siapa yang berfirman, ya. Dan itu juga merupakan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Artinya apa ya? Kita di sini bisa belajar Alkitab tanpa mempercayai penulisnya. Ada begitu banyak teolog-teolog modern, ya. Mereka itu mempelajari firman Tuhan, tapi untuk mencari mana nih kesalahan daripada firman Tuhan tersebut. Gantinya untuk memiliki satu hubungan lebih dekat dengan pemberi firman. Mereka tidak mempercayai penulisnya. Kita bisa bahkan berdoa 3 kali sehari. Mungkin ya ada hubungan. Oke, kita ada hubungan. Kita berdoa 3 kali. Namun kita tidak yakin, tidak memiliki keyakinan terhadap apa? Tuhan yang kita arahkan doa tersebut, ya. Kita tidak yakin doa kita akan terjawab, kita tidak yakin akan Allah akan bertindak. Akhirnya kita juga dapat apa? Keluar dari iman. Jadi itulah sebabnya iman itu adalah fondasi yang apa? Fondasi yang mengikat, ya, fondasi yang mengikat. Dan mari kita lihat bahwa pengetahuan tanpa iman itu hanyalah sekedar informasi. Tanpa iman, pengetahuan tentang Alkitab, teologi yang kita pahami itu hanya sekedar informasi. Dan demikian juga dengan doa tanpa iman. Kita cuma berdoa karena diminta untuk berdoa. Sudah kebiasaan berdoa sebelum makan. Tapi kita tidak memiliki iman, ya, meyakini apa yang kita doakan. Maka doa tanpa iman hanyalah sebuah monolog. Hanya sebuah satu arah saja, ya. Nah, imanlah yang mengubah informasi menjadi sebuah hubungan. Dan imanlah yang mengubah satu monolog, seperti saya cuma berbicara satu arah saja, ya. Imanlah yang mengubah monolog menjadi sebuah percakapan. Jadi perlu sekali adanya apa, ya? Iman ini. Dan kalau kita lihat ada 2 komponen. Mari kita terus selidiki lagi lebih detail sedikit dari Ibrani pasal 11, ya. Kita melihat komponen apa? Kita melihat dari Ibrani 11 ayat 1 tersebut tentang dasar dan bukti tersebut, kita dapat melihat itu dapat berhubungan dengan apa? Apa yang ada di depan kita dan apa yang ada telah terjadi di belakang kita. Apa maksudnya? Oke, mari kita lihat ini, ya. Menarik sekali. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita harapkan itu berarti itu masih akan terjadi di depan mata kita, ya. Yang akan terjadi di masa depan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang telah terjadi yang kita tidak lihat. Misalnya, nanti kita akan baca Ibrani 11 ini berbicara tentang 2 konteks ini, yaitu apa? Kedatangan Yesus dan juga penciptaan dunia. Penciptaan dunia itu kan sudah terjadi di masa lalu, ya. Itu adalah bukti dari yang tidak kita lihat. Kita bisa melihat adanya apa? Adanya binatang-binatang, adanya manusia, hasil daripada ciptaan Tuhan, ya. Bintang-bintang di langit, matahari, bulan, dan lain sebagainya itu adalah sesuatu yang apa? Yang sudah ada saat ini, kita tidak lihat. Pada saat itu diciptakan, kita tidak lihat. Pada saat Allah berfirman, jadilah terang, ya. Pada saat Allah memisahkan udara di atas dan air di atas dan air di bawah hari kedua, atau pada hari ketiga tanah itu laut, air dipisahkan dan menjadi darat. Kita tidak lihat semua itu, tapi kita bisa melihat buktinya. Kita bisa melihat buktinya tentang penciptaan dunia yang sudah terjadi di waktu lalu, yang kita tidak lihat. Kenapa? Karena kita kan sekarang ada di tengah-tengah saat ini. Dan kita juga tidak melihat tentang belum melihat kedatangan Yesus. Itulah dasar dari yang kita harapkan. Jadi artinya iman itulah kekuatan kita untuk saat ini, karena berdasarkan apa yang telah terjadi di waktu lalu, yang akan menjadi kekuatan untuk kita melangkah ke masa yang akan datang. Itulah sebabnya kita lihat, ya, hal yang tidak pernah kita saksikan telah terjadi, hal yang akan terjadi, pasti itu ada pastinya. Kenapa? Karena seperti Ibrani 11 ayat 3 katakan apa? Maka karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan, penciptaan dunia, bukti dari yang tidak kita lihat, ya. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah waktu masa lalu. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita tidak lihat Allah menciptakan, tapi kita bisa melihat hasil-hasil ciptaan Allah tersebut. Dan bagaimana sekarang kita akan melihat
bagaimana sekarang kita melihat tentang apa yang akan datang? Nah, inilah kita lihat bagaimana iman daripada orang-orang yang dituliskan di dalam Alkitab telah melihat, memiliki dasar dari apa yang diharapkan. Dan ini kita akan terus lihat dari Ibrani 11, ya, Ibrani pasal yang ke-11 ini. Jadi, baik penciptaan, kalau kita rangkumkan ya, baik penciptaan yang tidak terlihat dan kedatangan Yesus yang belum terlihat membutuhkan iman. Membutuhkan iman. Iman adalah fondasi untuk melihat karya Allah dari kedua peristiwa ini. Fondasi. Jadi, iman itulah yang menjadi dasar dari yang kita harapkan kedatangan Yesus atau kerajaan surgawi itu. Itulah yang telah menjadi kekuatan bagi pahlawan-pahlawan iman dalam Ibrani 11. Dan mereka telah menjadi contoh bagi kita untuk dapat juga hidup dengan memiliki dasar akan pengharapan kita yang akan datang. Nah, satu hal yang menyatukan, mereka itu berbeda. Latar belakang mereka berbeda, ya. Lalu ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ya. Pria dan wanita, latar tahun-tahun mereka berada dalam dunia itu berbeda. Tapi satu hal yang menyatukan mereka semua. Apa itu? Ibrani 11 ayat 13 katakan apa? Dalam iman mereka semua. Jadi mereka semua itu berada di dalam iman. Ya. Sampai kapan? Pada saat mereka mati. Pada saat mereka mati, artinya begini. Kita mungkin dapat mulai dalam kehidupan kita, ya, bukan sebagai orang yang beriman, tapi kita menerima Yesus. Tapi mungkin dalam perjalanan kita tetap tidak bertekun, ya. Pada saat ada krisis datang, kita justru jauh daripada Tuhan, gantinya dekat kepada Tuhan. Gantinya kita bertobat, kita terus ingin menikmati kesenangan dunia. Dan akhirnya, kita tidak mati di dalam iman. Kita tidak mati di dalam iman. Tetapi pahlawan-pahlawan iman ini apa? Mereka semua ini telah mati, ya, dalam iman sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tapi ada sudah dasar, ya. Mereka melihat bukti kehadiran Tuhan dalam masa lalu dan kehidupan mereka, sehingga mereka memiliki satu keyakinan di masa depan itu pasti akan terjadi. Itulah sebabnya mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Mereka tidak ingin menetap di bumi, mereka tidak ingin menikmati kesenangan-kesenangan duniawi yang sementara. Yang sementara. Itulah sebabnya ayat 16, Ibrani 11 ayat 16 katakan apa? Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Ya. Bagaimana mereka bisa tahu tanah air itu lebih baik? Ada yang dari Mesir seperti Musa, ada yang dari Abraham dengan segala kekayaannya. Bagaimana mereka bisa membandingkan tempat yang indah yang mereka lihat saat itu dengan tanah air yang Allah sediakan? Mereka melihat dengan mata iman. Mereka melihat dengan mata iman. Ya. Terus sebabnya mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Mempersiapkan kota bagi mereka. Jadi mari kita lihat dari pembahasan kita, dari apa kita baru baca, baru kita pelajari ini, bahwa kita lihat bahwa mereka meninggal. Ya, mereka meninggal di dalam iman. Ketika meninggal, mereka meninggal di dalam iman. Iman mereka kemudian kita lihat apa? Dikuatkan dengan janji-janji Allah, yaitu tentang tanah air yang sejati, yaitu surgawi, yang lebih baik dari apapun yang ada di dalam dunia ini yang mereka lihat. Dan mereka itu, apalagi yang dapat kita bahwa mereka menyebut Allah sebagai Allah mereka di dalam segala keadaan yang mereka alami. Mereka tetap mengakui Allah mereka sebagai Allah yang akan terus menetapi, menggenapi janji-janji yang telah mereka saksikan waktu lalu, dan janji-janji untuk masa depan akan digenapi. Mari kita lihat beberapa contoh. Kita sudah pernah menyinggung sedikit tentang Henok, ya. Itu kita lihat, sudah pernah bahas itu dia beberapa waktu yang lalu. Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Ia telah diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada bedanya kehidupan Henok dalam dunia dan kalau dia di surga. Sudah sama, selalu bergaul erat dengan Tuhan. Ya. Itulah sebabnya Ibrani 11 ayat 5 katakan apa?
Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia telah ditemukan. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Di tengah dunia yang masih jahat, di tengah dunia yang jahat pada saat itu, ada seorang Henokh yang tetap hidup berkenan kepada Allah. Ya, bukan pada saat dia berada di tempat bersemedi ya, sebagai petapa, tidak. Dia berada di tengah-tengah umat manusia, tetapi dia tetap percaya di tengah-tengah tantangan kehidupan di manusia yang berdosa pada saat itu, bergaul dengan Allah. Kemudian kita lihat juga bagaimana ada orang lainnya, Abraham. Kejadian 12 ayat 1, dia dipanggil oleh Tuhan, pergilah, tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah sanak saudaramu, pergilah dari rumah bapamu. Wah, disuruh menghilangkan dirinya dari masa lalunya. Ya. Identitasnya hilang. Dia pergi dari tempat yang merupakan identitas dan juga kekuatannya pada saat itu. Dia pergi umur berapa? 75 tahun. Ya. Biasanya 75 tahun itu waktu untuk tinggal, ya, bukan untuk pergi. 75 tahun bukan untuk mencari pengalaman, tapi hanya untuk ingat-ingat pengalaman-pengalaman dulu. Allah katakan, kamu akan kuberi nama. 75 tahun itu biasanya bukan untuk cari nama, sudah ada nama, ya, dengan kata lain, ya. Tapi dia rela. Dia rela untuk pergi. Kenapa? Ibrani 11 ayat 8 katakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dia pergi dengan istrinya Sarah. Saya bisa bayangkan bagaimana Sarah bilang, mau kemana kita? Aduh, nggak tahu nih. Loh, kamu ini gimana? Ya, kurang lebih ya, mungkin kalau Sarah mungkin bisa bilang seperti begitu. Kamu kok nggak ada planningnya? Kita mau tujuannya kemana? Ada peta, ada map? Nggak ada GPS, nggak ada. Kenapa? Karena GPS-nya Abraham adalah Tuhan. GPS daripada Abraham adalah Tuhan. Dan dia pergi saja. Dia pergi. Kemudian kita sudah sering mempelajari tentang Abraham ini ya. Ada 2 panggilan kepada dia. Pertama, keluar dari tempatnya. Kedua, kita lihat dia dipanggil keluar. Pertama ya, dia keluar dari tempat dia berasal, artinya dari keberadaannya, dari masa lalunya. Sekarang dia bahkan untuk panggilan kedua, dia diminta untuk tinggalkan, dalam tanda kutip, masa depannya. Karena dia diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Anaknya itu adalah jaminan asuransi masa depannya. Tapi dia diminta oleh Tuhan. Dalam Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria. Persembahkanlah dia sebagai korban ya. Di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wah, kita sudah sering dengar firman. Tapi inilah ya. Pada panggilan pertama, dia tiba di tanah perjanjian. Dia tinggalkan masa lalunya untuk tiba di tanah perjanjian. Tapi panggilan kedua ini, untuk dia harus tinggalkan masa depannya, istilah anaknya, jaminan masa depannya, asuransi masa depannya. Kenapa? Karena dia diminta untuk tiba di Allah pemberi janji. Pada panggilan pertama, dia dijanjikan untuk diberikan, untuk bertemu dengan perjanjian Tuhan. Tapi di panggilan kedua ini, dia dipanggil untuk bertemu dengan Allah pemberi janji. Tidak heran, kita tahu kisahnya, kemudian dia tentu saja tidak mengorbankan anaknya ya. Dalam Kejadian 15 ayat 1 berikutnya, kemudian kita lihat bagaimana Allah berkata kepada Abraham ya. Datanglah firman Tuhan, bukan pada saat itu ya, tapi beberapa waktu kemudian datanglah firman Tuhan sebelumnya ya. Datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Itulah sebabnya upah Abraham itu yang terbesar bukan tanah, bukan nama, mungkin nama sudah lihat ya sekarang ini ya. Bukan keturunan, tapi upah terbesar daripada Abraham itu adalah Allah itu sendiri. Tidak heran, Abraham itu disebut sebagai sahabat Allah ya. Dalam 2 Tarik 27, Abraham yang dikasihi oleh Allah dalam Yesaya 41 ayat 8. Abraham itu disebut sebagai sahabat Allah. Sahabat Allah. Kitab Ibrani juga menyebut tokoh lainnya. Tokoh-tokoh yang dapat menjadi contoh. Ya, kita sudah sering mempelajari tokoh ini, Musa. Ya. Mari kita lihat Ibrani langsung saja. Ya. Bukan kita ulangi dari kitab Keluaran. Ya. Tapi langsung kitab Ibrani 11 ayat 24-26 berbicara tentang ada 3 kata kerja, 3 tindakan daripada Musa. Ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa, tindakan pertamanya apa?
menolak disebut anak putri Firaun. Karena apa? Ia lebih suka, tindakan keduanya adalah ia memilih atau lebih suka, dia pikir masak-masak dan dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dan yang ketiga, tindakan ketiga, kata kerja ketiga yang kita lihat sini, dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan itu lebih besar daripada semua harta di Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Wow, dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan segala sesuatu yang dia bisa lihat. Dia bisa melihat ibunya yang adalah seorang Firaun, Firaun wanita. Dia bisa saja menjadi Firaun. Dia bisa melihat bagaimana Firaun itu dibuat, dia punya kuil-kuil hanya untuk para Firaun. Dia bisa melihat bagaimana statu-statu didirikan. Didirikan untuk menghormati para Firaun. Dia bisa melihat semua kekayaan, kemegahan. Tapi dia tolak itu. Dan dia memilih. Dia memilih yang seakan-akan dari sudut pandang manusia, kok bodoh sekali. Tapi inilah, dari 3 kata ini. Katakan ia menolak disebut putri Firaun. Dia menolak identitas tertinggi saat itu sebagai anak Firaun atau calon Firaun sekali. Dia tolak. Kenapa? Karena dia memilih, dia lebih suka menderita dengan umat Allah. Artinya dia memilih identitas yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Kenapa dia memilih untuk menerima identitas ilahi tersebut? Kenapa dia memilih? Itu kan Allah tidak dia lihat. Dia belum melihat bagaimana kalau mendapatkan sebagai sahabat Allah itu apa. Sebagai kekasih Allah itu artinya apa? Dia tidak bisa lihat, tapi dia percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah, maka dia sudah merasa cukup iman. Istilah dia cukup hanya beriman. Dan berikutnya ketiga yang kita lihat bagaimana dia menganggap, dia menganggap Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Upah, kita ulangi, upah yang bagaimana? Upah yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu bahkan lebih daripada harta yang terlihat. Kalau kita manusia saat ini, yang kita akan cepat-cepat ambil yang terlihat di depan mata. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Jangan sampai kesempatan berlalu. Tangkap semua yang dapat kita tangkap. Tapi Musa menangkap yang tidak terlihat. Seorang wanita disebutkan dalam Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundal. Di dalam kitab Keluaran juga disebutkan dia itu memang sebagai perempuan sundal, bukan disebut sebagai perempuan baik-baik. Kalau kita berpikir tentang orang yang beriman, orang yang beriman itu orang yang jago menjelaskan tentang Alkitab, jago mungkin dalam kehidupan berdoanya. Saat ini saya nggak tahu kepada siapa pada saat itu pada saat dia menyelamatkan 2 mata-mata orang Israel itu dari tangan para serdadu Yeriko. Dia berdoanya kepada siapa? Saya percaya dia nggak tahu bahkan nama Tuhan itu apa. Dia nggak tahu kepada siapa dia harus berdoa. Tetapi mungkin dia hanya mendengar rumor. Dia mendengar desas-desus tentang, waduh ini ada satu bangsa nih Israel keluar dari Mesir. Waduh, Laut Merah terbelah menjadi 2. Hanya dengan mendengar saja. Mendengar isu-isu rumor. Tapi dia mau percaya. Dia mau percaya. Dan akibatnya, Ibrani 11 ayat 31 katakan, karena iman maka Rahab perempuan sundal ini tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka di Yeriko. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Apa artinya orang yang beriman? Kalau kita jago Alkitab, jago berdoa? Tidak Tidak. Bukan karena kita memiliki status sebagai seorang yang pendeta sekalipun, pendeta, pemimpin organisasi, bukan karena kita memiliki masa lalu yang sempurna, bukan. Abraham saja itu tidak sempurna, demikian juga dengan Musa Tapi kita lihat di sini, Allah melihat orang-orang yang beriman itu bukan dari masa lalunya. Sejarah kita, masa lalu kita itu tidak menentukan akhir sejarah kita. Tidak menentukan. Allah
Melihat, yang Allah lihat itu apa ya? Yang Allah lihat itu bukan sejarah kita, tapi arah kita kepada siapa kita mengarah. Bukan sejarah kita, kepada siapa kita mengarah. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Karena iman, dialah salah satu wanita dari 5 wanita dari silsilah Yesus Kristus. Dari Rahab inilah diperanakan siapa ya? Ya, dari Rahab inilah ya Boas ya dilahir, dari Boas Daud lahir, dari Boas Obed ya. Lalu Obed memperanakan apa? Isai, dari Isai Daud, dari Daud akhirnya ujung-ujungnya siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Karena iman mereka semua ini bertahan dalam apa? Mati sebagai orang-orang beriman. Tidak peduli apa asal usul kita. Tidak peduli apa yang orang katakan tentang kita yang didasarkan oleh sejarah masa lalu kita. Tapi pada saat kita menerima Yesus Kristus, percaya, menjadi orang-orang yang beriman, tetaplah dalam iman. Tetaplah dalam keadaan krisis, kondisi apapun, tetap datang kepada Tuhan. Dan biarlah kita seperti para pahlawan iman ini, kita dapat mengakhiri hidup kita di dalam iman. Kita tidak lihat hadiah mungkin yang seperti yang dijanjikan, tapi ketahuilah satu saat hadiah terbesar, Allah kita, akan menjadi bagian kita untuk selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan yang tentunya kita dapat minta dari Tuhan dan dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, mari kita menutup acara ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan. Kami dapat mempelajari tokoh-tokoh iman di dalam kitab Ibrani pasal ke-11. Kami bersyukur atas kebesaran-Mu Tuhan, yang telah menuntun kehidupan anak-anak-Mu itu, umat-umat-Mu itu Tuhan, yang tidak sempurna, yang mulai dengan satu kehidupan yang tidak mungkin sesuai, sebagai orang yang mungkin dijuluki oleh kami sebagai orang beriman, tetapi pada akhirnya Tuhan, karena kasih-Mu, maka telah mereka akhiri kehidupan mereka sebagai orang beriman, yang walaupun tidak melihat janji-janji yang Kau sudah nyatakan, tetapi mereka percaya. Karena mereka percaya kepada Engkau pembuat janji. Mereka memiliki hubungan dengan Engkau pembuat janji. Biarlah kami semua Tuhan juga memiliki hubungan yang erat dengan Engkau. Biarlah iman yang telah Engkau berikan kepada kami akan bertumbuh dan akan menjadi fondasi yang kuat. Sehingga kami akan terus menjadi umat-umat Tuhan yang percaya. Percaya hingga kedatangan-Mu kedua kali. Masuk bertemu dengan Engkau, masuk dalam kerajaan-Mu untuk selama-lamanya. Lihatlah umat-umat-Mu yang sedang menundukkan kepala juga Tuhan. Biarlah penyertaan surga menjadi bagian kami. Biarlah penyertaan surga juga menjadi bagian umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Bagi keluarga-keluarga yang akan mengadakan perjalanan-perjalanan mereka. Seperti pada saat ini keluarga Saudara Yohanes Tilaar, Rami, dan Brian dalam perjalanan mereka. Biarlah Tuhan menuntun mereka. Tibakan mereka di tempat tujuan mereka, tujuan-tujuan mereka dengan selamat dan rancangan yang terbaik dari surga, kiranya akan menjadi bagian mereka. Berdoa juga Tuhan bagi umat-umat Tuhan lainnya. Terus berdoa bagi Saudara Weli Longkutoy, Jessica putrinya, dan juga Ibu Endang, Saudari Endang yang ada di Indonesia. Tuhan mengetahui yang terbaik yang dapat terjadi kepada keluarga ini. Biarlah Tuhan Engkau selalu berperkara dalam keluarga Saudara Weli Longkutoy. Kami juga berdoa bagi keluarga Sangir Oki Mamahit, bagi Om Jimmy, Tante Reni, dan juga Kristi, kiranya Tuhan akan selalu menyertai kehidupan mereka. Bawalah mereka tetap kuat dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Bawalah kekuatan iman akan selalu menjadi bagian Om Jimmy, Tante Reni, dan Kristi, sehingga mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak lagi hal dapat kami mohonkan, tapi biarlah Tuhan, Kau yang Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengetahui setiap kebutuhan kami semua. Biarlah kami dapat melihat rancangan yang terbaik itu terjadi. Dan kebutuhan-kebutuhan kami dapat dipenuhi hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan dalam nama Yesus hamba telah-Mu bermohon dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudari sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama.
Tuhan memberkati kita semua.